Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita bertemu kembali dengan saya, Nano Pramoto. Kali ini kita akan bahas masih mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan topik bahasan perhitungan pendapatan nasional. Pada topik kali ini kita akan bahas satu, ukuran kemajuan suatu negara. Yang kedua, kita nanti akan membahas pendapatan per kapita. Dan yang ketiga, baru kita akan membahas perhitungan pendapatan per kapita. Sebelum membahas perhitungan pendapatan per kapita, kita akan lihat dulu ukuran kemajuan suatu negara. Negara dikatakan maju atau belum maju, kita bisa melihat dari besarnya nilai PDB ya, dibandingkan dengan nilai PNB. Ya, PDB itu produk domestik bruto, PNB itu adalah produk nasional bruto. Yang pertama, jika nilai PDB suatu negara lebih besar daripada nilai PNB ya, produk nasional bruto negara tersebut, maka mengindikasikan bahwa negara tersebut belum maju ya. Dan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya pendapatan neto ke luar negeri atau negara tersebut mengalami kondisi di mana investasi asing lebih besar dibanding investasi negara tersebut ya, di luar negeri ya, ini. Kemudian yang kedua, saudara, jika nilai PDB suatu negara lebih kecil daripada nilai PNB suatu negara tersebut, berarti perekonomian negara tersebut sudah dikatakan maju. Karena nilai investasi negara itu di luar negeri lebih besar dibanding nilai investasi negara asing yang ada di dalam negeri ya, negara itu. Nah, ini negara dikatakan maju atau belum, tergantung besar perbandingan besarnya PDB dan PNB. Berikutnya adalah ini perhitungan pendapatan per kapita. Ya. Apa sih yang disebut sebagai pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah pendapatan per penduduk dalam satu tahun tertentu. Ya. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka penduduknya semakin sejahtera. Dan sebaliknya, jika semakin rendah, maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga rendah. Angka pendapatan per kapita dapat dihitung dari pendapatan nasional negara tersebut pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduknya pada tahun tersebut. Jadi bisa dikatakan pendapatan per kapita PDB atau PDB per kapita juga bisa dikatakan PNB per kapita, tergantung apa yang akan dibagi. Kalau yang dibagi adalah PDB berarti PDB per kapita. Kalau yang dibagi PNB berarti PNB per kapita, seperti itu. Nah, dua indikator ini mempunyai makna yang sama. Berikutnya, saudara, ini contoh saja data pendapatan per kapita. Misalkan ternyata di situ tahun 2010 itu masih rendah ya, pendapatan per kapita per orang per tahunnya itu masih di bawah 30 juta. Kemudian tahun 2011, 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan kenaikan pendapatan per kapita. Ya, tadi tahun 2010 itu di bawah 30 juta per orang per tahun. Nah, tahun 2016 meningkat menjadi sudah di atas 45 juta per orang per tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa negara tersebut tingkat kesejahteraannya itu meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2010 sampai 2016. Itu sebagai contoh data pendapatan per kapita. Nah, fungsi pendapatan per kapita itu apa sih? Ya,
Jadi demikian ya, dapat kita simpulkan bahwa fungsi pendapatan per kapita itu yang pertama sebagai pembanding tingkat kesejahteraan penduduk antar negara. Ya, jadi untuk membandingkan negara kita dengan Malaysia, dengan Singapura itu tingkat kesejahteraannya tinggi mana itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang kedua, sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan perekonomian. Manakala pendapatan per kapita kita dari tahun ke tahun tidak begitu mengalami perubahan, maka berarti ada sesuatu yang keliru, maka perlu diambil kebijakan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan per kapita tersebut. Yang ketiga, saudara, fungsi pendapatan per kapita adalah sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa depan. Dan untuk perencanaan pembangunan di masa depan. Dan yang keempat, saudara, adalah sebagai penghitung standar hidup suatu negara. Jadi standar hidup penduduknya itu apakah sudah tinggi atau rendah, itu tergantung pada pendapatan per kapitanya. Berikut ini adalah pengelompokan negara menurut Bank Dunia. Anda lihat dalam tabel itu, ya, dalam tabel itu negara bisa dikatakan berpendapatan rendah, low income itu kalau kurang dari 765 US dollar ya, per orang per tahun. Dikatakan berpendapatan menengah ke bawah atau low middle income kalau pendapatan per kapitanya 766 sampai 3035 US dollar per kepala per tahun. Dan yang ketiga berpendapatan menengah tinggi. Yang keempat adalah berpendapatan tinggi atau high income. Negara yang berpendapatan tinggi itu kalau lebih mempunyai nilai pendapatan per kapitanya lebih dari 9.386 US dollar per orang per tahun. Ini adalah pengelompokan negara berdasarkan menurut Bank Dunia. Nah, yang terakhir adalah kita akan bahas metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama dulu adalah pendekatan pendapatan. Langkah yang digunakan dalam metode ini yaitu menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan, yaitu faktor produksi tanah itu pendapatannya sewa, faktor produksi tenaga kerja itu upah, faktor produksi modal itu adalah bunga atau bagi hasil, faktor produksi skill itu adalah berupa profit misalkan, sehingga pendapatan nasional Y sama dengan R plus W plus I plus P. Ya, sewa plus upah plus bunga plus profit. Nah, itulah kalau dijumlahkan menjadi pendapatan nasional dari sisi perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Berikutnya metode pendekatan produksi. Ya, metode ini dengan menjumlahkan nilai tambah, ya, dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah value added yang diwujudkan dengan berbagai jenis sektor yang ada dalam perekonomian. Ya, menjumlahkan value added dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu dijumlah dengan sektor pertambangan, penggalian, ditambah dengan industri pengolahan, ditambah dengan pengadaan listrik, gas, ya, pengadaan air, ya, produksi pengolahan sampah, limbah, daur ulang, juga ditambah dengan produksi dari konstruksi, perdagangan besar eceran, reparasi mobil, sepeda, motor, dan juga ditambahkan dari sektor transportasi misalkan, ya, dan pergudangan, dan seterusnya sampai menjumlahkan nilai tambah di sektor jasa-jasa. Ya, itu adalah metode pendekatan produksi.
Jadi menjumlahkan nilai tambah dari sektor produksi satu sampai sektor produksi sampai jasa-jasa. Pendekatan pengeluaran, ya, pendekatan pengeluaran ini menjumlahkan pengeluaran sektor rumah tangga berupa konsumsi ditambah sektor produsen investasi ditambahkan sektor pemerintahan government expenditure atau G, dan juga ditambahkan sektor rumah tangga luar negeri ekspor dikurangi impor. Jadi metode pendekatan pengeluaran ini Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Itu adalah pendekatan pengeluaran. Berikutnya yang terakhir saudara, kendala dalam perhitungan pendapatan nasional itu apa saja? Yang pertama adalah kurangnya tersedianya catatan data statistik. Nah ini yang menjadi kendala pertama. Kendala berikutnya adalah kurang lengkapnya data yang tersedia, ya, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi itu masih kurang lengkapnya data. Yang ketiga terbatasnya jumlah tenaga kerja, ya, jumlah tenaga kerja di bidang statistik ini masih sangat terbatas. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik. Nah ini menjadikan juga ketika kita mengoleksi data ada kendala-kendala di lapangan. Dan yang kelima, terjadinya perhitungan ganda. Jadi karena yang dihitung value added, maka kadang-kadang satu barang itu sudah dihitung di barang bahan bakunya sudah dihitung nilainya, nanti setengah jadi dihitung lagi menjadi barang jadi dihitung lagi value added-nya. Nah ini akhirnya menjadi double perhitungan. Dan yang keenam, kendala perhitungan pendapatan nasional adalah sukarnya pemisahan, ya, antara barang jadi dan setengah jadi. Ya, seperti penjelasan di atas bahwa perhitungan pendapatan nasional itu dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang disebut sebagai value added dari mulai bahan baku sampai barang jadi. Nah ini adalah kendala-kendala dalam perhitungan pendapatan nasional. Saya kira demikian yang bisa sampaikan untuk sesi ini berkaitan dengan perhitungan pendapatan nasional. Lain kali kita akan ketemu kembali dengan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.